Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali penjelasan materi kita sebelumnya, yaitu parsing. Masih ingat ya definisi parsing? Ya, bahwa parsing adalah merupakan proses untuk mengambil kalimat inputan dalam bahasa alami dan kemudian menguraikan kalimat tersebut menjadi potongan-potongan kata yang kemudian diidentifikasi apakah kata itu sebagai kata benda, kata kerja, dan sebagainya. Ya, bahwa parsing adalah juga merupakan suatu proses untuk menganalisis struktur kalimat. Dengan parsing, kita bisa mengetahui apakah suatu kalimat ini sesuai dengan tata bahasa, sesuai dengan aturan produksi, dan juga dengan parsing kita juga bisa mengenerate atau memproduksi kalimat-kalimat yang bisa dihasilkan dari tata bahasa yang ada. Nah, baik. Ada dua jenis parsing, yaitu top down dan bottom up. Nah, apa itu top down parsing? Yaitu pembentukan non-terminal simbol pada sebelah kiri dari kaidah CFG yang kemudian ditransformasikan ke bagian kanan terus-menerus sampai ditemukan terminal simbol. Jadi bagaimana menguraikan non-terminal simbol sampai ditemukan terminal simbol. Jadi terminal simbolnya adalah yang sudah tidak bisa diturunkan kembali. Atau dalam kalimat yang lain, top down parsing adalah proses untuk menguraikan sebuah kalimat mulai dari konstituen yang terbesar sampai menjadi konstituen yang terkecil. Masih ingat ya definisi konstituen ya? Unsur-unsur yang membentuk kalimat. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus sampai semua komponen yang dihasilkan ialah konstituen terkecil dalam kalimat, yaitu kata. Jadi kalau kata sudah tidak bisa lagi diuraikan ya. Hasil daripada analisis kalimat membentuk struktur pohon yang disebut sebagai parse tree ya, atau pohon parsing tree. Nah, itu saya lanjutkan lagi masih tentang top down parsing. Penulisan tata bahasa pada bahasa alami dengan CFG itu juga biasa mengandung keambiguan. Ya, keambiguan itu adalah bermakna ganda ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk dapat menganalisis segala kemungkinan yang tertulis, perlu adanya mekanisme backtracking atau jejak balik. Nanti kita lihat ya, ini proses untuk backtrackingnya, yaitu untuk menganalisis segala kemungkinan pada saat proses parsing. Ya, jadi menyesuaikan dengan aturan yang ada. Nah, bila dijumpai beberapa kemungkinan, maka akan dipilih salah satu untuk dianalisis lebih lanjut, sampai analisis tidak bisa dilanjutkan. Nah, bisa jadi nanti akan terdapat lebih dari satu parse tree untuk proses parsing ya. Akan bisa terbentuk lebih dari satu parsing tree. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini kita coba lihat proses top down parsing ya. Nah, bahwa kita akan coba melakukan proses parsing dengan menggunakan aturan ya, aturan produksi, konteks free grammar. Nah, ini adalah aturan produksi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah beberapa aturan yang membentuk kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Dinyatakan dengan aturan seperti ini. Nah, sini masih ingat ya bahwa yang dikatakan non phrase itu yang mana ya? Jadi non phrase itu adalah non terminal. Yang dikatakan non terminal dan terminal ya. Jadi non terminal itu adalah simbol yang simbol pembentuk suatu kalimat atau simbol yang masih bisa diturunkan kembali ya. Itu non terminal. Sedangkan terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan kembali. Dalam hal ini yang dikatakan terminal adalah kata. Nah, contoh yang termasuk terminal adalah ini ya. Jadi kalau kita lihat dari atas,
sentence, kemudian ini sentence ini adalah variabel yang kemudian ya dinyatakan sebagai pembentuk start simbol awal daripada suatu kalimat. Nah, sentence itu dapat diturunkan menjadi NP diikuti VP ya, noun phrase diikuti verb phrase. Noun phrase itu bisa diturunkan kembali menjadi noun diikuti that ya, berarti ini bukan terminal karena ini masih bisa diturunkan ya. Begitu, artinya ini adalah ini bukan terminal maksud saya. Ini adalah non terminal karena masih bisa diturunkan ya. Jadi yang termasuk non terminal itu adalah ini sentence karena masih bisa diturunkan. NP noun phrase ini adalah non terminal karena masih bisa diturunkan ya. Begitu juga verb phrase VP ini juga masih bisa diturunkan ya. Begitu juga verb ini juga masih bisa diturunkan, ini verb ini diturunkan menjadi memukul. Begitu juga PP ini ada juga non terminal karena bisa diturunkan menjadi ini prep diikuti dengan NP ya, dan seterusnya. Maka yang dikatakan non terminal sini adalah ada sentence, ada NP, ada VP, ada apa lagi PP ya, PP prepositional phrase, ada that determiner, apalagi noun ya, noun ini juga merupakan noun, kemudian verb, kemudian prep. Nah, ini adalah non terminal karena masih bisa diturunkan ya, ini masih bisa diturunkan. Nah, mana yang termasuk terminal itu adalah variabel sudah tidak bisa diturunkan kembali ya, sudah tidak bisa diturunkan lagi, artinya menjadi satu satuan terkecil. Maka di sini yang tidak bisa diturunkan lagi itu adalah yang mana? Nah, yang berupa kata, ini dia. Itu ini kan sudah tidak bisa diturunkan lagi karena tidak ada di sebelah kiri ya. Itu anak juga tidak bisa diturunkan kembali, jadi dia adalah terminal. Bisa kita lihat dia tidak ada di posisi kiri ya, di posisi kiri dari aturan produksi. Maka yang termasuk terminal adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan coba melakukan top down parsing ya. Bahwa dengan top down parsing ini kita akan mencoba menelusuri mulai dari start simbol ya. Mulai dari start simbol, kemudian dari start simbol ya, kemudian kita turunkan sesuai dengan aturan produksinya. Nah, kita coba lihat di sebelah kanan ini. Ini adalah aturan produksinya. Ini adalah proses parsingnya. Jadi ini kita tuliskan di sini sentence. Kemudian ini kita tuliskan kalimat yang mau kita parsing. Jadi ini kita akan menguji apakah kalimat ini ya, dengan proses parsing kita akan menguji apakah kalimat ini sesuai ya, apakah kalimat ini sesuai dengan tata bahasa ini, apakah kalimat ini sesuai dengan aturan produksi ini. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan dengan menggunakan parsing. Nah, kali ini dengan top down parsing ya. Baik, kita mulai ya. Sentence, kemudian selalu diawali dengan sentence karena ini adalah bukan simbol awal ya. Sentence, kemudian kita letakkan di sini kalimat yang akan kita parsing ya. Ini adalah kalimatnya, misalnya anak itu memukul anjing dengan tongkat ya. Oke. Nah, sentence itu diturunkan menjadi NPVP. Maka kita tulis di sini NPVP ya. NPVP ini di sini kita tuliskan huruf A nih, kita menyatakan bahwa ini adalah kita turunkan dari aturan nomor A ya. Jadi sentence, kemudian NPVP, kemudian di sini masih kita tuliskan kalimat yang akan kita parsing ya. Nah, kemudian selanjutnya dari proses derivasi ini ya, NPVP, maka kita turunkan lagi. NP itu bisa diturunkan menjadi apa ya, NP diturunkan diderivasi lagi menjadi apa, VP diderivasi lagi menjadi apa. Maka kita lihat di sini NP itu bisa diturunkan ya, ada dua pilihan. Jadi proses parsing itu nanti bisa memilih dulu mau menggunakan aturan produksi yang mana, apakah yang pertama atau yang kedua. Makanya dikatakan tadi bisa terdapat lebih dari satu pohon parsing gitu ya. Nah, oke, sekarang kita pilih dulu yang aturan nomor B ya, untuk menderivasikan, menguraikan NP. Maka di sini NP kita turunkan dengan aturan B, yaitu noun that ya, noun that. Kemudian VP ini tetap ya.
Kemudian ini adalah kalimat yang akan diparsing, ya. Noun, that, VP. Nah, sekarang kita lihat noun ya. Noun itu di sini dilihat di sini noun itu anak. Nah, ini ya. Jadi noun itu diturunkan menjadi anak. Maka di sini kita bisa hilangkan anak karena noun itu diturunkan menjadi anak di aturan nomor H ya. Nah, maka di sini anaknya bisa dicoret ya, nounnya dicoret, anaknya dicoret, tinggallah that dan VP. That VP kemudian ya ini adalah sisa aturannya yang belum diderivasi. Kemudian ini adalah sisa kalimatnya. Ya, tadi kita baru menghilangkan anak ya karena tadi di sini ada nounnya. Ya, maka di proses yang keempat ini kita menghasilkan formula that diikuti VP, kemudian sisa kalimat yang masih belum diparsing adalah ini ya. Kemudian that itu kita cek lagi dari aturan produksinya masih bisa diturunkan menjadi apa. Ini ada aturan nomor G ya, maka that bisa diturunkan menjadi itu. Nah, that itu ya. Di sini juga ada itu, maka kita bisa mencoret that dicoret, itu dicoret, sehingga tinggallah VP. Kemudian sisa kalimatnya adalah memukul anjing itu dengan tongkat. Ya. Memukul anjing itu dengan tongkat. Oh ya, ini awalnya di atasnya sebenarnya ada anjing itu ya. Ini kebetulan kok hilang. Ya di sini harusnya anak itu memukul anjing itu dengan tongkat ya. Oke, jadi di sini setelah kita menghilangkan that, itunya juga dihilangkan, maka menjadi VP ya, VP. Kemudian sisa kalimatnya adalah memukul anjing itu dengan tongkat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Jadi proses parsingnya belum selesai. Karena apa? Tadi proses parsing itu dikatakan adalah bagaimana menguraikan kalimat ya menjadi bagian-bagian gramatikal sampai selesai ya, sampai ditemukan terminal simbol. Nah, ini VP ini masih non terminal. Masih bisa diturunkan. Kita lihat di sini VP itu ada dua aturan. Nomor D dan E. Nah, kita bisa pilih salah satu. Misalkan di sini yang dipilih adalah aturan nomor D, maka kita tuliskan di sini VP verb NP ya. VP verb NP, kemudian kita lihat lagi verb itu di sini masih bisa diturunkan menjadi memukul. Nah, ya. Maka di sini memukul bisa dicoret ya. Jadi VP verb NP, memukulnya bisa dicoret ya. Memukulnya bisa dicoret. Sebentar, tadi mana? Oke, memukulnya dicoret. Kemudian verbnya juga dicoret ya, verbnya juga dicoret. Karena tadi verb itu kan diturunkan menjadi memukul ya. Maka verbnya dicoret, memukulnya dicoret, maka sisa kalimatnya menjadi ini ya, NP. NP dan aturannya menjadi NP dan sisa kalimatnya adalah karena memukulnya dicoret maka hilang, menjadi sisa kalimatnya yaitu anjing itu dengan tongkat. Itu ya. Nah, masih belum selesai, kalimatnya masih ada ini, belum selesai parsingnya. Ini juga masih menjadi non terminal. Kemudian kita turunkan lagi, kita lihat lagi di sini NP itu ada dua tadi ya, B dan C. Maka silakan dipilih lagi, boleh yang B, boleh yang C ya. Jadi ini kita akan mensubstitusi terus ya. NP diturunkan menjadi noun that ya, noun that, kita pilih yang B ya, aturan yang B. Maka NP menjadi noun that. Kemudian kalimatnya tadi masih anjing itu dengan tongkat. Noun itu kalau diturunkan ada anak di sini, maka anak bisa kita coret ya. Anjing maksud saya. Noun itu ada anjing, maka anjing bisa dicoret. Maka sisa kalimatnya, sisa aturannya adalah tinggal that, karena noun dicoret tinggal that. Sisa kalimatnya yaitu karena tadi anjing sudah dicoret, maka sisanya menjadi itu dengan tongkat. Ya. Itu dengan tongkat. Nah, sekarang that. Ya, that itu kalau diturunkan menjadi itu ya, itu. Nah, itu that-nya dicoret, itu dicoret. Nah, berarti habis dong ya. Kalau that-nya dicoret kan berarti di sini aturannya udah selesai. Aturannya sudah selesai, tapi kok kalimatnya masih sisa. Ya, kalimatnya masih sisa yaitu dengan tongkat. Nah, inilah yang dinyatakan bahwa kita perlu backtrack ke atas. Karena apa? Karena bisa jadi tadi sebenarnya kita
perlu memilih aturan-aturan yang lain dari alternatif yang ada. Tadi kita memilih NP itu dengan noun that. Mungkin nanti dicoba pilih yang noun saja. Yang VP tadi kita pilih verb NP. Bisa jadi nanti kita perlu memilih yang bagian E, yaitu VP-PP. Ya, jadi kita harus mencoba berbagai kemungkinan ya, karena memang aturannya lebih dari satu untuk salah satu non terminal. Nah, jadi contoh seperti ini, maka tidak berarti bahwa kalimat itu tidak sesuai, tapi kita perlu menguji kemungkinan yang lain ya. Sehingga kita harus backtrack ke atas. Kemana nih? Ke atas ya, ke atas. Nah, kira-kira mulai dari mana tadi yang kita memiliki beberapa alternatif lain untuk menurunkan non terminal tadi. Maka bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat di sini tadi untuk VP misalnya ya, VP itu tadi kita bisa jadi kita bisa mencoba berbagai macam kemungkinan ya. Bisa dari atas, mungkin dari sini NP langsung diturunkan ke noun juga bisa. Ya, tadi kita memilih NP ini kan aturan yang nomor B. Bisa juga kita turunkan pakai NP yang aturan yang C, mulai dari sini. Nah, itu bebas ya, jadi tergantung nanti coba-cobanya. Nah, di sini kebetulan untuk contoh ini, saya mencontohkannya adalah kita mulai dari proses yang kelima ini. Bahwa di proses yang kelima ini tadi, VP itu kita turunkan menjadi verb NP. Padahal ada dua kemungkinan. VP itu bisa lewat aturan D atau aturan yang E. Nah, tadi kita memilih pakai aturan yang D ya. Oke, sekarang kita coba dengan menggunakan aturan yang E. Oke ya, jadi ini jejak balik ke 5 ya, maka VP tadi sini ya, VP sisa kalimatnya adalah memukul anjing itu dengan tongkat. Sisa kalimat yang di sini. Nah, sekarang VP ini VP akan coba kita kita turunkan dengan rumus yang E ya. Rumus yang E yaitu VP-PP. Nah, ini. Jadi VP kita pakai rumus yang E, maka VP-PP. Ya. Kalimatnya tadi masih di sini memukul anjing itu dengan tongkat. Nah, VP-PP ya. Maka kemudian VP-PP ini nanti kita turunkan kembali ya. Kita turunkan kembali, kita derivasi lagi, mana yang bisa kita derivasi. Terjadi proses yang sama seperti pada nomor 5 sampai dengan 9. Jadi ini maksudnya mulai dari nomor 5 sampai 9 ini VP ini ya, VP-PP. VP ini kan bisa diderivasi lagi. VP ini bisa diderivasi lagi menjadi itu tadi, bisa verb NP ya, yang D, atau VP-PP lagi. Nah, di sini kita pakai yang VP-PP ya, verb NP ya, verb NP, maka sampai di posisi ini verb NP ya, verb NP, kemudian verb NP itu adalah VP ya, maka sisa kalimatnya nanti akan menjadi sampai di sini ya, VP tadi. Nah, tadi VP. Nah, ini ya, VP. Nah, sampai mulai dari 5 sampai 9 ini sama. Jadi VP-PP di sini kita turunkan lagi. VP-nya kita turunkan persis sama mulai dari 5 sampai 9. Ya. 5 sampai 9, maka nanti setelah that itu dihapus, sisa kalimatnya kan masih ada dengan tongkat. Nah, maka PP-nya ini kan tadi yang belum diapa-apakan. Maka di sini masih ada PP dan sisa kalimatnya adalah dengan tongkat. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya PP diderivasi lagi. PP diderivasi lagi menjadi prep NP. Nah, ini ya. Prep NP, kemudian prep itu dengan ya, maka prepnya bisa dicoret, dengannya bisa dicoret, maka sisa aturannya menjadi NP dan sisa kalimatnya menjadi tongkat. NP diderivasi lagi, bisa ada pilihan ya. Ini NP-nya bisa diderivasi, bisa pakai aturan B atau aturan C ya. Nah, dicoba lagi, misalkan di sini di contoh ini NP itu diderivasi dengan aturan B nih ya, diderivasi dengan aturan B,
Maka kalau direvisi dengan aturan B menjadi noun that. Kemudian sisa kalimatnya yaitu tongkat. Nah, noun itu ada tongkat, maka kalau ini nounnya diturunkan menjadi tongkat, maka ini kalimatnya sisa katanya ini hilang, tongkatnya dicoret, nounnya dicoret, sisa that. Nah, berarti juga masih belum tepat. Kalimatnya sudah habis, tapi aturan produksi di sini masih sisa that, ya. Nah, kalau gitu kita jejak balik lagi, backtrack lagi ke atas. Karena tadi ada beberapa kemungkinan untuk NP, ya. Jadi jejak balik lagi ke 13. Tadi di sini kita akan menderivasi NP, maka NP coba kita pilih dengan aturan yang C, yaitu noun. Ya, NP diturunkan dengan aturan yang C, yaitu noun. Maka di sini NP noun, noun itu adalah bisa diturunkan menjadi tongkat. Nah, artinya ini selesai. Ini dicoret, maka habis. Ya. Nah, artinya apa? Di sini bisa dilihat kalimatnya habis, selesai di parsing semua, dan aturannya pun juga selesai, habis gitu ya. Nah, ini artinya adalah bahwa proses parsingnya sudah selesai, dan kalimat ini adalah merupakan kalimat yang sesuai dengan aturan tadi, karena berhasil diparsing semua. Nah, agak sedikit bingung ya. Oke, seperti itulah proses parsing. Nah, untuk lebih gampangnya ya proses ini tadi itu lebih gampangnya dapat divisualisasikan dengan ini dia, dengan pohon parsing atau dengan parsing tree. Ya, jadi yang proses yang tadi itu sebenarnya gampang saja dengan pohon parsing. Kita lihat seperti apa, ya. Ini dia. Ini adalah aturan produksinya tadi. Kemudian kita langsung saja membuatkan pohon parsing dari aturan yang pertama ya, dari start simbol ini, sentence. Kita buatkan pohon parsingnya. Pohonnya seperti apa? Kita nyatakan di sini dulu aturan non terminal yang paling atas, sentence itu dapat dipecah ya. Sentence itu dapat diderivasi menjadi NPVP katanya. Nah, dibuat bagan seperti ini. Jadi sentence ya dapat diderivasi menjadi NPVP. Kemudian NP ya, NP itu dapat diderivasi menjadi apa? Di sini ada dua pilihan, ya, B atau C. Nah, kita coba salah satu, misalkan yang B. Untuk contoh ini kita langsung mencoba dengan aturan B, maka NP diderivasi menjadi noun that. Gitu ya. Kemudian derivasi lagi, jadi proses derivasinya dimulai dari simbol yang paling kiri dulu ya, sampai ditemukan terminalnya ya. Jadi yang paling kiri maka tadi NP ini diturunkan menjadi noun that, noun kemudian diturunkan lagi menjadi anak. Nah, selesai. Anak ini sudah menjadi terminal, tidak bisa diturunkan lagi. Ya, tidak ada di sini aturannya. Oke, anak ya. Kemudian that itu kalau kita lihat di sini, that itu bisa diturunkan menjadi satu terminal itu, ya sudah, that itu. Berarti ini selesai, ini udah tidak bisa diturunkan lagi. Maka terbentuklah kata anak itu ya. Nah, sekarang kita bergerak ke VP. Jadi ini kebetulan pohonnya diam ya, sebenarnya kalau bisa dibuat bentuknya pakai animasi sehingga munculnya satu persatu ya, tapi ini sudah langsung muncul semua. Nah, tadi kita baru bergerak di NP ya, baru sampai di NP ini. Nah, VP-nya kita turunkan lagi. VP kita turunkan lagi. Di sini ada VP, ada dua aturan, D dan E. Nah, di contoh ini kita langsung mencoba ya. Kita langsung mencoba dengan E. Nanti pun Anda juga bisa mencoba dengan menggunakan aturan D dulu ya. Nah, tapi di sini saya langsung pakai yang E ya. Karena tadi juga kaitannya dengan backtrack yang sudah dilakukan di proses sebelum tadi ya. Nah, kita bisa pilih di sini dengan aturan E, maka VP dapat diderivasi menjadi VPPP. Lanjutkan lagi VP, VP diderivasi menjadi apa? VP itu bisa diderivasi menjadi dua lagi, ya, bisa pilih mau yang mana. Di sini contohnya saya pilih VP diderivasi menjadi verb NP. Ya. Nah, verb ini yang kita harus menyelesaikan simbol di sebelah kiri dulu. Verb diturunkan lagi menjadi satu terminal, maka di sini kita lihat verb itu diturunkan menjadi memukul. Oke. Nah, ini ya, memukul. Selesai ya, selesai di sini. Selesai di sini kita bergerak di
simbol sebelahnya ya, simbol sebelahnya yaitu NP. NP diturunkan menjadi noun that ya, noun that. Sekali lagi Anda juga bisa memilih yang ini ya. NP dipilih menjadi noun that, kemudian noun diturunkan lagi menjadi, nah ini kita pilih noun itu kita pilih yang anjing. Karena memang tadi kita akan membuktikan kalimat tadi adalah anak itu memukul anjing gitu ya. Kemudian that ya, that itu kalau diturunkan menjadi itu, maka terbentuklah selesai ini ya di sini ya. Anak itu memukul anjing itu. Nah, tadi yang belum adalah yang di sini. PP. PP kalau diturunkan menjadi prep NP, prep diturunkan lagi menjadi dengan ya. NP diturunkan lagi tadi langsung bisa diturunkan menjadi noun ya, noun. Kemudian noun itu adalah kita pilih nounnya adalah tongkat ya. Nah, selesai ya. Maka di sini akan terbentuk kalimat anak itu memukul anjing itu dengan tongkat. Nah, selesai. Artinya apa? Bahwa ya dengan pohon parsing ini kita bisa menurunkan kalimat atau kita bisa menghasilkan kalimat ini. Anak itu memukul anjing itu dengan tongkat. Ya. Nah, jadi ini proses parsingnya seperti ini. Artinya kita bisa menurunkan kalimat ini dengan proses parsing tadi, dan kita juga bisa menyatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sesuai dengan aturan produksi tadi. Ya. Nah, oke. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya kalimat ini saja yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini? Ya, apakah hanya satu kalimat ini saja yang bisa dihasilkan dari aturan produksi ini? Ya, ini adalah aturan. Tadi ini adalah tata bahasanya, aturannya, aturan produksinya. Apakah hanya satu kalimat ini yang bisa dihasilkan dengan proses parsing ini? Nah, itu pertanyaan saya. Ya, bagaimana jawabannya? Oke. Kita lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panjang benar.